wabarakatuh. Hai teman-teman, kami dari kelompok 5, saya Trisa Spana Munarfa. Saya Dewi Rahmiati Potale. Saya Widya Stuti Wes Harunjang. Saya Putra Triwarna Arsyad. Saya Sri Rabianti Dai. Saya Velora Prabu. Dan saya Siti Zaloba Naji Bandung. Nah, kami di sini akan memaparkan materi mengenai masuknya Islam melalui beberapa jalur. Nah, penasaran? Simak ya. Widya, kamu tahu nggak ada berapa jalur masuknya Islam ke Indonesia? Setauku sih ada 6. Kamu mau tahu ya? Mau. Yuk, kita simak. Sejarah Islam masuk ke Indonesia dimulai pada abad ke-7 melalui perdagangan dengan pedagang Arab dan India. Selain itu, penyebaran Islam juga terjadi melalui pernikahan antara pedagang Muslim dan penduduk lokal. Seiring berjalannya waktu, Islam semakin berkembang di Indonesia dan menjadi agama mayoritas di negara ini. Salah satu tokoh penting dalam penyebaran Islam di Indonesia yaitu adalah Wali Songo. Dan Wali Songo adalah 9 orang ulama yang diperkirakan hidup pada abad ke-14. Mereka berperan penting dalam penyebaran ajaran agama Islam di Jawa dan daerah-daerah sekitarnya. Wali Songo mengajarkan Islam dengan cara yang mudah dipahami oleh masyarakat dan mengadaptasi ajaran Islam dengan budaya lokal. Selain itu, penyebaran Islam di Indonesia juga didukung oleh kesenian Islam seperti sastra, musik, tari, dan seni rupa. Seni Islam ini menjadi media penting dalam penyebaran ajaran Islam di Indonesia dan mempengaruhi masyarakat Indonesia untuk mempelajari ajaran agama lebih dalam. Di Indonesia, Islam semakin berkembang dengan ciri khas yang berbeda dengan Islam di negara-negara lain. Islam di Indonesia memiliki pengaruh budaya lokal yang kuat dan menghasilkan tradisi-tradisi Islam yang unik seperti tahlilan, ziarah kubur, dan selamatan. Selain itu, Indonesia juga memiliki banyak pesantren atau sekolah agama yang menjadi pusat pendidikan Islam di Indonesia. Selanjutnya ada strategi perdagangan. Indonesia termasuk dalam jalur perdagangan internasional pada abad 7 Masehi sampai 16 Masehi, sehingga para pedagang Muslim dari Arab, Persia, dan India turut berdatangan untuk berniaga. Selain berdagang, mereka turut menyebarkan ajaran Islam kepada masyarakat yang waktu itu masih menganut Hindu dan Buddha. Para pedagang mengambil jalur laut untuk datang ke Indonesia, sehingga perniagaan yang terjadi antara Jazirah Arab, India, dan Asia Tenggara. Perdagangan bukan satu-satunya jalur masuknya Islam ke Indonesia, tetapi dengan berniaga inilah Islam mulai dikenal dan diikuti penduduk pribumi, sehingga para pedagang memiliki peranan penting dalam menyiarkan Islam di Indonesia. Masuknya agama Islam melalui jalur pernikahan adalah suatu proses di mana seseorang yang bukan beragama Islam memeluk Islam karena menikahi seseorang yang beragama Islam. Hal ini umum terjadi di beberapa kasus di mana pasangan yang berbeda keyakinan memilih untuk menikah, dan salah satu pasangan memutuskan untuk memeluk agama Islam atas kehendak sendiri. Proses ini haruslah berdasarkan keputusan pribadi dan keimanan individu yang memeluk agama tersebut, bukan dipaksakan oleh pasangan atau pihak lainnya. Agama Islam menghormati kebebasan beragama yang mengakui bahwa keyakinan haruslah dalam hati yang luas, dan Islam konversi agama ini seharusnya berdasarkan pada pemahaman mendalam akan ajaran agama dan komitmen pribadi yang kuat terhadap keyakinan tersebut. Nah, selanjutnya masuknya Islam melalui jalur pendidikan. Masuknya Islam melalui jalur pendidikan adalah dengan mendirikan sebuah pesantren. Pesantren pertama yang berdiri di tanah air adalah pesantren Sidogiri. Pesantren ini didirikan oleh ulama Syahid Sulaiman dengan dibantu oleh Kiai Aminullah pada tahun 1718. Sebelum melakukan dakwah, para pemangku agama Islam yaitu Wali Songo akan lebih dulu mendirikan bangunan sebagai sarana dakwah, salah satunya langgar atau masjid. Biasanya langgar atau masjid berdiri di dekat rumah-rumah yang mereka tinggali. Nah, ini dipilih untuk memudahkan para ulama dalam menyebarkan ajaran Islam. Setelah dakwah mereka diterima masyarakat, maka dibangunlah sebuah sarana pendidikan berupa pondok pesantren. Pondok pesantren ini kemudian digunakan untuk menampung masyarakat sekitar atau masyarakat dari beberapa daerah lain yang ingin belajar Islam bersama para wali ajaran yang diajarkan ketika di pesantren adalah akidah, hadis, fikih, dan tafsir. Selain itu, masyarakat juga diajarkan ilmu ketatanegaraan, ekonomi, pertanian, dan bela diri. Nah, tujuan dari pendidikan pesantren ini adalah untuk menghasilkan pendakwah yang tangguh dan cerdas.
Mereka yang belajar di pesantren disebut dengan santri. Jika para santri sudah mampu mengajar atau melanjutkan penyebaran ajaran Islam, maka mereka sudah diperbolehkan pulang ke rumah masing-masing. Nah, hal inilah yang menjadi salah satu cara agar Islam terus disebarluaskan. Mengajarkan Islam lewat kitab-kitab sastra. Selain lewat pesantren, para ulama juga menyebarkan Islam lewat kitab-kitab sastra. Nah, pada saat itu, kitab-kitab sastra yang digunakan para ulama masih ditulis dengan huruf Jawa. Kendati demikian, penyebaran Islam lewat kitab sastra dinilai cukup efektif karena tampak adanya perpaduan antara adat setempat dengan agama Islam. Nah, kitab Pepakian Cirebon, UU Mataram, dan Adat Mahkota merupakan contoh kitab sastra yang digunakan untuk menyebarkan agama Islam lewat pendidikan. Nah, itulah materi masuknya Islam lewat jalur pendidikan. Selanjutnya, ada sejarah masuknya Islam ke Indonesia melalui jalur kesenian. Kesenian Islam memainkan peran penting dalam penyebaran agama Islam di Indonesia. Sejak awal kedatangan Islam ke Indonesia, seni dan budaya sebagai media untuk menyebarkan ajaran agama Islam. Seni Islam seperti sastra, musik, tari, dan seni rupa menjadi sarana untuk mengajarkan nilai-nilai Islam kepada masyarakat. Seni sastra menjadi salah satu media penting dalam penyebaran Islam di Indonesia. Kitab-kitab suci Islam seperti Al-Quran, hadis, disalin dan diterjemahkan ke dalam bahasa-bahasa lokal dan dijadikan sebagai bahan bacaan. Selain itu, kisah-kisah dalam kitab-kitab suci Islam juga diadaptasi ke dalam bentuk cerita rakyat yang mudah dipahami oleh masyarakat. Seni musik juga memainkan peran penting dalam penyebaran Islam di Indonesia. Musik Islam seperti kasidah, gambus, dan mewaris diperkenalkan dan dikembangkan di Indonesia. Musik Islam ini biasanya digunakan dalam acara-acara keagamaan seperti pernikahan, khitanan, dan pengajian. Seni tari juga menjadi media penting dalam penyebaran Islam di Indonesia. Tarian-tarian Islam seperti tari Japin, tari Saman, dan tari kreasi baru yang terinspirasi dari tari-tari Islam lainnya menjadi populer di Indonesia. Tarian-tarian ini biasanya dipentaskan dalam acara-acara keagamaan dan menjadi sarana untuk mengajarkan nilai-nilai Islam kepada masyarakat. Seni rupa juga memainkan peran penting dalam penyebaran Islam di Indonesia. Seni kaligrafi dan seni ukir menjadi populer di Indonesia dan digunakan untuk menghias masjid-masjid dan bangunan-bangunan Islam lainnya. Seni ukir juga digunakan untuk menghias Al-Quran dan kitab-kitab suci Islam lainnya. Penyebaran Islam melalui politik. Politik menjadi salah satu cara masuknya agama Islam di Indonesia. Ketika seorang raja memegang peran penting dalam penyebaran agama tersebut, secara sukarela rakyatnya akan mengikuti. Hal ini berkaitan dengan corak masyarakat Indonesia yang memiliki tingkat kepatuhan tinggi. Dengan demikian, politik dapat dijadikan sarana untuk berdakwah yang efektif dalam penyebaran pengaruh Islam di masyarakat. Saat dakwah berhasil masuk ke dalam sarana politik, maka segala bentuk kebijakan, kenegaraan, dan sinergikan dengan tujuan berdakwah. Lebih dari itu, politik dapat dijadikan strategi untuk menaklukkan kerajaan non-Islam oleh kerajaan Islam di zaman itu. Ketika Islam masuk ke Indonesia, tasawuf juga ikut tersebar dan berkembang di kalangan masyarakat Muslim. Tasawuf merupakan cabang dari Islam yang mengajarkan tentang pengalaman spiritual dan hubungan individu dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tasawuf diperkenalkan di Indonesia oleh para sufi dari Timur Tengah dan India pada abad ke-13. Mereka membawa ajaran Islam yang dipadukan dengan kepercayaan lokal yang ada di Indonesia. Tasawuf di Indonesia berkembang pesat dan memiliki pengaruh yang kuat dalam kehidupan masyarakat Muslim. Hal ini terlihat dari banyaknya pesantren dan tarekat-tarekat sufi yang didirikan di Indonesia. Pesantren dan tarekat sufi merupakan tempat untuk belajar dan mempraktekkan ajaran-ajaran tasawuf seperti zikir, meditasi, dan puasa sunnah. Tasawuf juga memiliki pengaruh yang kuat dalam seni dan budaya Indonesia. Seni tradisional seperti tari sufi, musik gambus, dan seni kaligrafi adalah contoh dari pengaruh tasawuf dalam seni dan budaya Indonesia. Selain itu, banyak ulama dan tokoh-tokoh agama di Indonesia yang terkenal dengan ajaran tasawufnya seperti Hamka, Abdul Qadir Al-Jailani, dan Sunan Kalijaga.
Dalam kesimpulannya, tasawuf merupakan bagian dari Islam yang ikut tersebar dan berkembang di Indonesia ketika Islam masuk ke Indonesia pada abad ke-13. Tasawuf memiliki pengaruh yang kuat dalam kehidupan masyarakat Muslim Indonesia, seni dan budaya, serta banyak ulama dan tokoh agama yang terkenal dengan ajaran tasawuf di Indonesia. Hai teman-teman. Itulah pemaparan materi dari kami mengenai masuknya Islam melalui jalur pendidikan dari saya sendiri. Saya melalui tasawuf, Saya melalui politik, Saya melalui jalur pernikahan. saya melalui perdagangan, saya melalui kesenian, dan saya melalui awal masuknya Islam ke Indonesia. dan kurangnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.